Yang hari ini masih jauh dari Al-Quran, raihlah Al-Quran yang sudah sekian lama kita tinggalkan itu. Pelajari Al-Quran, jangan hanya dibiarkan, tidak pernah disentuh. Baca, ya. Kenapa? Karena waktu kita tinggal sebentar, Pak. Ya, babak kehidupan kita ada di akhir zaman. Umur kita juga nggak akan lama lagi. Pakaian mereka itu nanti dari cairan seperti aspal. Dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Na'udzubillah, ya Allah. Ya. Jadi seperti itu, Pak, pakaiannya itu. Kalau hari ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang sering bermaksiat tampak dengan kemewahannya. Ya, dengan segala kekayaannya mereka bisa membeli segala kesenangan dunia ini. Nanti di akhirat, Allah menyatakan seperti itu. Sarabiluhum min qatiran. Jadi pakaian mereka itu adalah cairan yang seperti aspal, katanya, Pak. Maddatun sauda muhriqah lil jismi, yaitu berupa cairan yang berwarna hitam dan membakar tubuh. Au min nuhasin, atau dia cairan itu adalah cairan tembaga yang dilebur. Dan panas dong berarti, ya. Jadi kitrin kalau dibacanya kitron bukan kotiron, adalah nuhasin uhmi alai, tembaga yang dipanaskan hatta balagal muntaha fil hararah, sehingga tembaga itu mencapai puncak panasnya, dan baru kemudian dipakaikan sebagai pakaian orang-orang yang berdosa di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Astagfirullah, na'udzubillah, na'udzubillah. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan wajah mereka akan ditutup dengan api. Ya, wa taghtiya wujuhahumun nar bilahabiha, wajah mereka akan tertutup oleh api neraka dengan bara apinya. Haula'i humul mujrimuna fid dunya, mereka yang disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang berdosa waktu di dunianya, bisyirki wal ma'asi, dengan perbuat syirik dan dosa-dosa lainnya. Wa hadza huwa jazaohum yaumal qiyamah, inilah balasan mereka nanti di hari kiamat. Kalau siap menghadapi hukuman seperti itu, silahkan berbuat maksiat semaunya. Kalau sudah siap kita menghadapi hukuman seperti yang digambarkan tadi, silahkan, ya silahkan tantang Allah itu. Tidak perlu taat kepadanya. Ya, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu ibadah. Silahkan puas-puaskan dirinya di dunia ini. Bermaksiatlah sepuasnya. Jika memang sudah bisa kiranya menahan siksa yang seperti tadi itu gambarannya, bahwa pakaian yang ada bagi orang-orang yang masuk neraka adalah tembaga ataupun aspal yang panas, dan wajah mereka pun akan ditutup dengan api. Untuk apa semua ini Allah gambarkan? Liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat. Yo, lihat ayatnya. Demikian itu agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang atas apa yang dia usahakan. Inilah alasannya kenapa ada akhirat. Inilah alasannya kenapa ada hari kebangkitan. Sebab kalau tidak ada hari akhirat, kalau tidak ada kebangkitan,
Terlalu banyak orang-orang yang berbuat dosa masih melenggang di dunia ini. Bebas mereka, bersenang-senang itu, belum mendapatkan hukuman. Dan betapa banyak orang-orang baik yang belum merasakan balasan dari kebaikan yang mereka lakukan. Maka alasan adanya akhirat adalah Allah akan memberikan balasan atas semua apa yang diperbuat oleh manusia, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Hadza balagun linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Akhir ayat di surat Ibrahim ini Allah menyatakan demikian. Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca. Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekedar untuk hiasan. Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dicari pahala dengan membunyikan huruf-hurufnya, tetapi Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Untuk apa? Waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyazakkara ulul albab. Agar mereka bisa diberi peringatan dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Maka pada saat kita belajar Al-Quran, kita baca Quran, dan kita paham apa isinya, maka seakan-akan kita diajak bicara oleh Allah. Bukankah pada saat kita membaca ayat-ayat tadi yang menggambarkan tentang akhirat, menggambarkan tentang janji Allah, jangan engkau kira Allah akan mengingkari janjinya tadi di awal, lalu digambarkan seperti apa hukuman orang-orang yang zalim. Bukankah saat kita membaca ayat-ayat itu seakan-akan Allah bicara kepada kita, menasehati kita, kamu jangan termasuk orang yang zalim, kamu jangan termasuk orang-orang yang berdosa. Kalau ingin selamat, seperti itulah nanti hukumannya. Gitu. Waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. Dan Al-Quran ini diturunkan supaya menjadi petunjuk agar manusia mengetahui bahwa hanya dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, ya. Jadi apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari surat Ibrahim ayat ke-47 sampai dengan 52 ini? Yang pertama, benarnya janji Allah kepada Rasul dan wali-walinya. Siapa wali Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, itulah wali-wali Allah. Jadi wali itu berbeda dengan Rasul dan Nabi. Kalau Rasul dan Nabi itu pilihan Allah. Allah yang menentukan, tidak bisa diusahakan dan tidak bisa diminta. Kalau Rasul dan Nabi, ya. Tetapi wali Allah, siapapun berhak dan mungkin menjadi wali Allah. Apa syaratnya? Beriman dan bertakwa. Jadi wali itu artinya orang yang dekat. Wali Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Kedua, menjelaskan keadaan orang-orang yang berdosa di hari kiamat dan di dalam jahanam. Yang ketiga, menjelaskan alasan adanya hari akhir, yaitu untuk memberi balasan atas usaha manusia di dunia, apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Dan yang keempat itu adalah ayat terakhir tuh,
menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah ini ya, penjelasan yang sempurna bagi manusia ya. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi panduan hidup paling sempurna untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan ya, yang hari ini masih jauh dari Al-Quran, raihlah Al-Quran yang sudah sekian lama kita tinggalkan itu. Pelajari Al-Quran, jangan hanya dibiarkan, tidak pernah disentuh. Baca ya. Kenapa? Karena waktu kita tinggal sebentar, Pak. Ya, babak kehidupan kita ada di akhir zaman. Umur kita juga nggak akan lama lagi. Ya. Yang umurnya sudah 40 tahun saat ini, sisa hidupnya tidak akan selama itu. Ya, tidak akan selama itu. Yang sudah 40 tahun, apalagi yang sudah 50, 60 gitu. Nah, terus dari mana itu kok kayaknya tampaknya itu sepertinya orang yang masih punya kesempatan yang masih lama di dunia itu ya, masih lalai aja ibadah, masih apa, tidak ada perhatian itu dengan ibadah itu, seolah nggak penting akhirat itu ya. Dunia itu hanya main-main, Pak. Ya, dunia itu hanya permainan, tapi banyak orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Sedangkan akhirat adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, tetapi banyak orang yang main-main mengejarnya. Ibadah cuman asal ibadah aja, sholat hanya asal sholat saja, yang penting dikerjakan. Nggak penting meningkatkan kualitas ibadahnya. Na'udzubillah ya Allah. Ayo ya, mumpung masih dikasih kesempatan kita hidup, jadikan sisa hidup kita ini ya menjadi sisa hidup yang lebih bernilai daripada hidup kita sebelumnya ya. Ayo kita kembali dekati Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran ya, jangan jauh dari Al-Quran. Sebentar lagi Ramadan. Kita nggak tahu ini Ramadan apakah tahun depan masih akan ketemu, atau mungkin ini Ramadan yang terakhir. Ya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ayo, dari Rajab, Sya'ban, Ramadan itu 3 bulan yang berurutan, yang digambarkan oleh para ulama. Seharusnya Rajab itu waktunya menanam, Sya'ban waktunya menyiram, Ramadan nanti waktunya menuai, waktunya panen. Maka kalau dari bulan Rajab manusia tidak pernah menanam apapun, lalu nanti mau panen apa? Artinya apa? Persiapkan dari sekarang, gitu. Biasakan amal soleh, biasakan baca Qur'annya, biasakan sholat malamnya. Nanti di Sya'ban terus dipupuk lagi, disiram. Nanti Ramadan kita tinggal menikmati semua itu. Panen pahala. Setiap saat merasa nikmat baca Quran. Kenapa? Udah biasa. Dari Rajab udah baca terus. Tapi kalau Ramadan tanggal 1 baru nyentuh kembali Al-Quran yang sudah setahun lebih dibiarkan. Ramadan tahun lalu kita menyentuhnya. Masih kaku, Pak, kita megang Qurannya itu. Baca 1 halaman juga kayaknya udah ngantuk gitu. Ya. Ayo dari sekarang, ya dari sekarang. Dari Rajab gitu. Nanti Sya'ban tambah lagi ibadahnya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah masih menyampaikan umur kita sampai di Ramadan nanti. Kita niatkan mulai hari ini selalu dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.